nggak bisa nggak cocok ya. One, two, three. Baiklah. Daripada konten kita makanan terus, jadi tuh beli di Ibu Helena Candy. oh Cikendi. Wangi banget sumpah. Cikendi Ya. bikin kue. Iya, dia bikin itu ibu dokter satu itu yang cantik menawan. Dia bikin banana bread. Tuh, wah kacangnya banyak banget kan. Dijual sih. Iya. Aku belum beli pertama sih. Aku maksa dia supaya enak Kak? Enak. Lembut banget. Lembut dan gak bantet. Kalian lihat nih gak bantet. Manisnya pas. Manisnya pas. Kayak walaupun ada choco chipnya, tetap manisnya pas. Pas banget. Nggak ke Manisan. Lembut Terus banget. ya. Terus rasa pisangnya juga berasa. Ada wangi cinnamonnya juga. Oke banget sih. I recommend it. Kalau kalian mau cobain bisa di kontak Ibu Helena Candy. Nanti ada di description box. Oke. Lanjut. Jadi ini cerita kita horor yang dialami yang aku alami nih Ci. Jadi ceritanya itu. Nah. Jadi ceritanya itu dulu sebelum aku tinggal di sini. Itu tuh ngontrak di salah satu rumah. Awal mula ngerasain itu tuh kayak ada yang suka jadi tuh kamarku itu tembus sama taman belakang, ada jendela yang tembus ke taman belakang. Nah itu tuh kayak suka ada suara orang lari, orang jalan gitu. Tapi kayak waktu itu tuh masih mikir positif karena emang kita tuh mau di rumahnya hook gini, terus sebelahnya tuh ada jalan. Tuh makanya kita masih positif kan, kayak ya mungkin orang jalan tuh. Makin lama tuh ada yang ngetok jendela kayak gitu. Terus Sampai goyang. terus udah ngetok jendela ada kayak suara orang lari dalam rumah. Kayak aku kan jadi sebenarnya aku tuh ngontrak barengan. Nah itu tuh sering banget awalnya tuh aku sendiri yang ngerasain. Tapi kalau lagi teman-teman yang lain pulang kayak nggak ngerasain apa-apa. Nah udah tuh awalnya aku pikir ya mungkin cuma aku yang ngerasain gitu kan. Dah setahun tinggal di situ nggak ada apa-apa sih, kayak cuman ada sih ya paling suara-suara minor lah kayak orang ngomong, jalan, lari ya minor sih kayak orang ketok-ketok gitu. Mulai setahun, nah itu mulai berasa dari setahun itu mulai agak nggak nyampe setahun malahan kayak setahun kurang berapa bulan lah itu mulai berasa itu tuh ada kayak kayak pernah nih lampu tengah tuh tiba-tiba mati tapi nyala kayak cepet. Dan itu tuh temen tuh ini juga apa sih ada di situ, kita berdua tuh bener-bener kayak saling cengok kayak lihat-lihatan kayak bener-bener tekek gitu. Nggak lama ada satu kejadian, jadi mesin cuci kita tuh di luar gitulah pokoknya, nggak dalam rumah. Kita harus ngelewatin dapur, 2 kamar kosong sama 1 kamar mandi. Emang udah bertahun-tahun nggak dipakai karena kita di rumah cuman nggak banyak gitu, emang itu nggak dipakai karena itu buat apa, maksudnya biasa buat pembantu gitu kan. Ada 2 kamar sama kamar mandinya. Temen tuh mau nyuci baju nih ceritanya malam-malam jam 12-an lah gitu kan, mau nyuci baju. Nah ini tuh agak aneh sih, jadi lampu kamar mandi itu nyala, bener-bener nyala tiba-tiba karena itu lampu memang nggak pernah nyala, sering kita cetak-cetak nggak pernah nyala. Dan emang orang listrik itu udah bilang itu lampu tuh emang rusak, jadi rusaknya tuh bukan di bohlamnya, emang kabelnya itu rusak, jadi nggak akan pernah bisa nyala. Di hari itu nyala dengan terang, sangat terang, bang gitu nyala. Temen takut, larilah dia ke dalam dengan muka dia pucat kan, manggil tolong dong temenin ke belakang gitu kan. Dia awalnya nggak mau ngomong kenapa. Jadi posisi rumah kita tuh kayak huruf U gini kan. Jadi kamar yang gede ini kamar utama. Akhirnya kita karena takut kita tidur barengan gitu kan.
Aku tuh lagi ada di kamar utama. Nah kamar utama jendelanya tuh banyak buat ngeliat ke belakang yang kamar mandi itu yang mesin cuci. Pas aku nengok kok terang, aku bilang lampunya nyala ya, bilang gitu kan. Dia bilang iya lampunya nyala. Pas kita ke sana itu tuh beneran nyala, terang kayak bener-bener nggak rusak sama sekali. Gila sih. Bener-bener terang. Akhirnya temen tuh ada yang satu yang emang agak berani sih. Jadi dia tuh kayak ke dalam, di depan kita langsung dimatiin sama dia, pak. Udah cuci baju. Besok paginya kita tuh penasaran apakah emang itu lampu tiba-tiba bisa nyala atau gimana. Kita ke belakang, kita nyalain itu lampu, nggak nyala. Jadi itu lampu beneran nggak nyala sama sekali, bener-bener mati gitu loh. Kayak bahkan nggak nyala, bahkan kayak masa kita periksa bohlamnya apa tuh bener-bener nggak nyala, emang rusak. Itu tuh kabelnya, emang orang listrik bilang kabelnya tuh rusak. Itu tuh udah akhirnya kita berusaha untuk ya udahlah melupakan gitu. Nah udah setelah kejadian itu kejadian pertama yang membuat banyak banget serangkaian kejadian aneh. Apa tuh? Jadi habis dari kejadian itu aku sering banget ditinggal di rumah sendirian gitu kan, berapa hari gitu. Nah jadi kita itu tidur di kamar yang sama karena takut. Jadi bener-bener ramean di situ. Kejadian pertama itu yang bikin ada kucing. Jadi pas aku pulang kerja, tunggu di ruang tamu, duduk di ruang tamu gitu sambil ngelus kucing gitu kan, ngelus. Terus tiba-tiba dia tuh kayak gitu. Jadi terus satu bulu dia tuh berdiri sambil ngeliat. Jadi kita tuh kalau ke belakang, karena huruf U, untuk ke belakang taman tuh kita ada pintu gitu kan. Nah dia tuh natap pintu itu sambil gitu. Terus tiba-tiba dia lompat, dia kesana manjat meja. Emang depan pintu ada meja makan kan. Dia lompat ke meja, ngelihat ke atas. Dia tuh meongnya tuh udah aneh banget. Meongnya tuh kayak gitu. Terus aduh aku panik dong, kayak sendirian di rumah kan. Akhirnya namanya tuh Taki, tapi aku juga lebih takut kucing aku tuh kenapa-napa. Jadi aku tarik dong, aku bilang Taki sini, aku tarik, aku bawa keluar rumah. Terus aku ngerasa aman, aku masuk lagi kan. Pas masuk, dia tuh kayak masih ngeliatin itu pintu, tapi udah nggak gitu, udah nggak sih, kayak udah diem, cuma ngeliatin aja. Udah, itu kejadian pertama. Terus habis itu besoknya, jadi kita punya garasi terbengkalai sih, kayak aku bilang itu bertahun-tahun nggak dipakai dan emang kayak udah banyak roboh dan emang selalu dikunci. Besoknya ini bener-bener besoknya dia tiba-tiba lari ke dapur. Kan kita ada tembusan dari garasi itu, dia ngeliat ke pintu garasi ngelakuin hal yang sama gitu. Gila. Terus kita takut kan, kayak akhirnya aku tuh sering banget nyetel lagu rohani gitu, keras-keras gitu karena takut. Itu bener-bener takut. Terus udah habis itu tuh pernah ada kayak, nah semenjak kejadian itu tuh makin ekstrim, bener-bener makin ekstrim tuh kayak ada suara bayi nangis, cewek ketawa, gitu. Itu sering banget dan itu bener-bener ada di belakang rumah kita, kedengeran banget. Cuma kita tuh berusaha untuk ya udah Di belakang rumah kamu ada penghuninya nggak? ada penghuni tapi nggak ada anak bayi. Itu yang bikin takut. Awalnya kita juga berpikir positif, oh dia punya anak bayi gitu. Cuman rumah kita kan deketan dan itu ada pintu tembus, jadi kita sering jalan ke sana. Dan emang dia nggak punya anak bayi, guys. Jadi itu suara dari mana, itu yang pertama. Terus yang kedua, kayak temenku tuh ada yang bisa lihat kan. Dia nganterin aku pulang nih ceritanya, tiba-tiba tuh dia kayak gini, astaga, gitu. Ya itu ya astaga gitu kan. Terus kayak aku tuh kayak udah tahu, kayak udah nggak usah ngomong, nggak benar, daripada aku takut gitu kan. Udah akhirnya dia nggak ngomong sampai pokoknya satu hari aku tuh tanya emang ada apa. Dia bilang di rumah aku tuh ada Miss K. Pokoknya banyak banget dan dia nggak mau ngomong. Dia bilang di depan rumah aku aja udah banyak banget, apalagi di dalamnya. Dia bilang kayak gitu, kayak dia kayak. Terus teman aku yang lain, kayak aku cerita, terus dia menyarankan tuh untuk pindah rumah karena takutnya ini baru gangguan, maksudnya kayak gangguan suara ya, gangguan ini belum fisik gitu, takutnya sampai ke fisik gitu. Cuman kalau fisik sih sebenarnya aku kurang percaya, kayak maksudnya kita Kristiani gitu, maksudnya kita percaya nggak ada yang bisa melukai kita lah. Cuman kayak dia sih menyarankan lebih baik pindah.
Ya udah akhirnya awalnya kita emang mau pindah karena kontrak tuh udah mau habis. Cuman kita nunda kayak ya udah tunggu bener-bener habis kita baru pindah. Nah itu tuh semenjak kita merencanakan pindah semakin ekstrim sampai ada satu titik kayak aku merasa nama aku tuh dipanggil. Cuman kayak aku tuh aku merinding. Kayak nama aku dipanggil tapi aku tuh berusaha untuk nggak ada yang manggil di rumah nggak ada siapa-siapa gitu kan. Kayak itu tuh bener-bener takut banget karena siang aja tuh creepy. Kayak siang aja banyak banget gangguannya gitu. Apalagi tuh malam gitu kan. Sampai pokoknya tuh sering banget deh barang tuh hilang-hilangan, apa hilang. Listrik di rumah aku tuh mati sendiri padahal tuh fine-fine aja. Jadi BTW listrik kita tuh bukan token. Listrik kita tuh yang bayar per bulan. Jadi nggak mungkin habis dan kita tuh selalu bayar tepat waktu. Kayak nggak mungkin banget tuh habis. Sering banget kita tuh rumah kita doang tuh yang mati. Listrik tuh sering habis. Maksudnya bohlam lampu. Nggak? Enggak, kayak matinya cepet gitu. Kayak mustahil kan. Kayak ya udah akhirnya itu yang memutuskan aku tuh untuk kayak ya udahlah. Kayaknya ini emang udah nggak aman. Akhirnya kita pindah. Nah akhirnya kita tuh bener-bener mempercepat pindah. Kayak dalam waktu 1 bulan kita langsung nyari rumah. Maksudnya bener-bener yang aman, yang kecil, yang lebih kecil. Kita pindah dalam waktu sebulan. Dan bahkan sebelum pindah itu juga banyak banget yang mungkin nggak tahu sih apa dia mengira kita mau pindah jadi gimana ya. Pokoknya lumayan sering ada gangguan-gangguan. Kayak bau-bau tuh sering bau. Kata orang kok ada bau tuh ada kan, sering banget bau, kayak tiba-tiba ada bau busuk, ada kayak bau-bau nggak enak. Pernah sekali bau bunga, itu aku kaget banget. Parfum aku sih bunga, emang tapi kan kalau parfum kita tahu dong wanginya, ini tuh beda banget wanginya. Terus banyak banget binatang mati, kayak gitu-gitu loh. Maka itu yang menyebabkan jatuh, aku kaget. Oke, kaget aku beneran udah jatuhin aja lah. Ya itu yang menyebabkan aku pindah karena itu, karena sangat menyeramkan. Kayak bahkan yang ngalamin tuh bukan cuma aku. Pokoknya kalau kalian kenal itu ada Maria, salah satu YouTuber juga. Itu dia juga mengalami gitu loh. Bahkan dia juga merasa di rumahku tuh ada sesuatu. Karena perasaan dia tuh selalu nggak enak setiap kali ke rumahku. Dah that's it sih. Kayak itu pengalaman paling horor. Kayak bener-bener selama aku tinggal di situ tuh 2 tahun. Kayak selama 2 tahun aku tuh kayak bener-bener nggak tidur, nggak tenang, makan nggak tenang, semua tuh kayak nggak tenang. Bener-bener kayak merasa dihantui gitu loh. Makanya pindah. Karena itu kalian yang punya cerita horor boleh banget yang di-share. Kalian boleh DM aku di @bella_tawamulyadi atau DM Ciana di @anatan. Kalian boleh ceritain kisah horor kalian dan akan kita bacakan untuk kisah horor kalian. Jadi jangan lupa DM kita untuk cerita-cerita kalian. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Bye-bye. Bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya.